Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rega Firansa dengan NIM 08011 288035306065 dari program studi matematika. Pada video kali ini saya bakal menjelaskan sebuah program yang dimana itu adalah program untuk menampilkan hasil dari permutasi dibagi kombinasi yang dimana menggunakan rekursif. Nah, mungkin langsung saja untuk algoritma deskriptifnya itu tuh yang pertama kita pasti mulai, habis itu kita bakal pesan tempat untuk variabelnya, terus ada n, r, v, c, dan k dengan tipe data integer. Nah, setelah itu kita bakal memasukkan nilai untuk variabel n dan juga r. Itu setelah itu kita bakalan menghitung faktorial dari fak e. Di sini kita bakal definisikan dulu fungsi faktorial fak n-nya. Itu tuh ada jika x-nya sama dengan 0 atau x sama dengan 1, maka dia bakal mengembalikan nilai 1. Jika tidak, maka hasilnya itu adalah x, nilai x itu sendiri dikali dia manggil lagi fungsi fak n tersebut. Nah, untuk fungsi selanjutnya itu sama aja sih. Fak r ini untuk menghitung faktorial dari r-nya. Terus untuk fak n-r ini untuk menghitung dari faktorial n min r. Nah, setelah kita mendefinisikan fungsi tersebut, kita tuh bakalan ngecek terlebih dahulu apakah n itu lebih besar atau sama dengan r, karena ketika n itu lebih kecil dari r, itu kan otomatis nggak bisa dijalankan kan, kombinasi ataupun permutasinya kan itu nggak bisa kan, karena r-nya itu lebih besar dari n, harusnya n itu lebih besar atau sama dengan. Nah, jika kondisinya memenuhi, jika n itu lebih besar atau sama dengan r, maka kita baru masuk ke perhitungannya. Kita cari. Pertama itu kita pasti menghitung dulu nilai dari n dikurang r. Nah, habis itu kita cari permutasinya. Permutasi itu adalah faktorial n per faktorial n min r. Nah, faktorial n min r tadi kita udah simpan nilainya ke k. Jadi, kita manggil faktorial k n r di sini. Itu untuk menghitung nilai p-nya. Habis itu kita hitung lagi nilai kombinasinya. Kombinasi kan rumusnya n faktorial per r faktorial dikali n min r faktorial. Nah, di sini kita manggil fak n itu untuk n faktorial, terus kita bagi dengan fak r. Fak r tadi kan yang r faktorial dikali fak n r. Kenapa fak n r? Karena di sini aku udah ngurangin nilai dari n min r, dimana aku simpan ke variabel k. Gitu. Nah, jika kita sudah selesai melakukan perhitungan, itu kita bakalan masuk ke sesi hitung hasil akhirnya, itu adalah hasil P dibagi C. Setelah itu, kita bakal nampilin ke layar komputer. Nah, jika kondisi tadi nggak memenuhi, kalau R-nya itu lebih besar dari N, maka otomatis dia nggak bisa kan. Jadi di sini, saya menampilkan N itu harus lebih besar atau sama dengan R. Begitu teman-teman untuk programnya. Jadi secara umum untuk algoritma deskriptifnya itu, yang pertama kita pesan variabel, kita menyiapkan variabel, terus kita punya fungsi untuk faktorial n, faktorial r, terus faktorial n min r itu. Setelah kita menyiapkan fungsinya, kita bakal melakukan perhitungan untuk mencari permutasi. Setelah itu kita cari kombinasinya, habis itu baru kita bagikan p permutasi per kombinasi. Itu untuk hasil akhirnya, teman-teman. Nah, untuk pseudocode-nya ini kita deklarasi dulu variabelnya, terus ada mulai kita input n dan r, terus ada pengecekan tadi n-nya harus lebih besar sama dengan r. Habis itu ada prosesnya juga di sini. Habis itu kita cetak read Nah, ini untuk fungsi function-nya. Nah, fungsi function-nya di sini itu ada 3, ada fak n, fak r, dan juga fak nr. Fak n untuk faktorial n, fak r untuk faktorial r, terus fak nr itu ada faktorial n min r. Nah, untuk flowchart-nya di sini ada flowchart untuk program utamanya, itu ada nr, terus ada proses di sini. Terus kalau dia nggak memenuhi, dia n harus lebih besar dari r, terus ini p per t habis itu n. Nah, ini untuk flowchart dari fak n, fak r, dan fak nr. Nah, untuk flowchartnya itu sama saja, hanya saja di sini di pemanggilan fungsinya. Karena ini fungsi fak n, jadi dia manggil fungsi fak n lagi. Nah, karena ini fungsi fak r, jadi dia manggil fungsi fak r. Ini juga sama, ini fak nr, jadi dia manggilnya fungsi fak nr, teman-teman. Nah, mungkin langsung saja ke programnya.
Nah, di sini program aku ini ada include IOStream. Tentu kita bakal manggil library IOStream untuk menggunakan si in dan si out. Terus ada using namespace std di sini tuh agar kita tuh dalam penggunaan si in dan si outnya itu nggak menggunakan std lagi. Terus ada function fungsi rekursif untuk yang n-nya, faktorial n-nya. Terus di sini ada faktorial r, terus di sini ada untuk faktorial r. Ini juga sama sih. Ini kan integer faktorial r yang tipe data integer, terus ada variabelnya x. Nah, dia ngecek apakah x sama dengan 1 atau x sama dengan 0. Kalau dia sama dengan 1 atau 0, dia return 1. Dia mengembalikan nilainya 1. Nah, kalau salah, dia return x dikali fact r x min 1. Dia manggil lagi fungsi itu. Sama juga untuk fact nr juga begitu, teman-teman. Nah, di sini juga integer main-nya, program utamanya, ada begin-nya juga. Nah, deklarasi variabelnya di sini kita bakalan si in memasukkan nilai untuk n, terus di sini kita bakal memasukkan nilai untuk r-nya. Terus habis itu bakalan ada proses dari komputernya, dia melakukan pengecekan n-nya apakah lebih besar dari r, apakah atau mungkin lebih kecil dari r. Itu untuk pengecekannya, teman-teman. Mungkin langsung saja kita coba runningkan dulu. Misalnya di sini, kalau di sini aku itunya 32, kita inputnya 32. Nah, kita coba aja ya yang lain. Kita coba input 32 dulu di sini. 32. Hasilnya 2. Sebenarnya secara logika itu tuh untuk permutasi dibagi kombinasi itu hasilnya adalah r faktorial, teman-teman. Tapi kita harus ngecek dulu apakah n-nya itu lebih besar dari r. Ini kan n. Nah, kita gini. Aduh. Nah, ini. Kita kan masuk ke bagian sini. Nah, kita masuk ke bagian sini kan. Di sini komputer tuh bakalan cetak teks ini dulu, habis itu kita input nilai tadi. Nah, komputer bakalan nyimpan nilai 3 itu di variabel n. Terus dia ke sini, dia cetak lagi teks ini. Kita diminta untuk masukkan nilai. Kita input tadi 2. Nah, nilai 2 itu bakalan disimpan ke variabel r. Habis itu di sini bakalan ada proses dia ngecek apakah 3 itu lebih besar sama dengan 2. Nah, iya kan? Iya. Nah, iya berarti dia masuk ke proses ini. Dia masuk ke sini yang ke k. K sama dengan n dikurang 2. Berarti itu adalah 3 dikurang 2 sama dengan 1. Jadi nilai k itu adalah 1. Nah, di sini dia bakalan masuk ke fact n tadi kan, berarti fact n 3 karena n-nya tadi kan 3. Terus untuk fact r fact k itu fact k-nya itu tadi nilainya kan 1. Jadi kita ini 1. Nah, ini dia bakalan manggil fungsi fact n 3 dulu. Nah, ketika dia masuk fungsi fact n 3, dia masuk ke sini. Nilai 3 itu bakalan masuk ke sini. Nah, dia bakalan ngecek apakah 3 itu sama dengan 1 atau 0. Tidak, berarti dia retur ke sini. 3 dikali, mungkin untuk sini. Nah, di sini dia akan masuk ke bagian fact n 3. Dia ngecek apakah 3 itu sama dengan 0 atau sama dengan 1. Tidak, maka dia retur ke 3 dikali fact n, 3 dikali 1 berarti fact 2. Nah, dia masuk ke fact 2 lagi. Dia ngecek apakah 2 sama dengan 1 atau sama dengan 0. Tidak, berarti dia retur lagi x. Berarti yang awalnya 3 dikali 2 dikali fact n
2 min 1 1 fak 1. Dia ngecek fak 1, apakah 1 sama dengan 1? Iya, berarti dia retur 1. Dia retur ke 1. Nah, habis itu di sini dia retur ke 1. Habis itu udah kan, berarti 3 kali 2 kali 1 itu sama dengan 6. Jadi nilai fak n-nya itu adalah 6. Nah, habis itu tadi kan dia masuk ke fungsi fak sini. Fak nr, berarti dia masuk ke fungsi fak nr1. Dia ngecek apakah x itu sama dengan 1. Iya, berarti kalau dia sama dengan 1, dia bakalan retur ke 1. Nah, berarti nilai fak nr itu adalah 1. Jadi nilai tadi kan 6. Nah, 6 dibagi 1 itu hasilnya 6. Jadi nilai P itu sama dengan 6. Habis itu dia kembali ke program utama kan. Nah, habis itu kita masuk lagi ke kombinasi. Kita masuk ke kombinasi, teman-teman. Ke kombinasinya fak n. Fak n-nya 3. Sebenarnya sama aja prosesnya kayak tadi, dia masuk fak n3, dia ngecek apakah sama dengan 1 atau sama dengan 0 sampai ke kondisinya nggak memenuhi lagi. Jadi hasil fak n-nya itu, fak n yang ini itu tetap 6, terus dia masuk ke fak r. Fak r-nya 2. Nah, untuk fak nr2 nr ini juga sama juga tadi untuk prosesnya. Itu dia bakal masukkan 1. Terus untuk fak 2 itu berarti dia dari masuk ke fak 2, dia ngecek apakah 2 sama dengan 1 atau 2 sama dengan 0. Tidak, berarti dia bakalan masuk ke sini. Nah, apakah 2 sama dengan 1 atau sama dengan 0? Tidak, berarti dia bakalan masuk ke ini 2 fak 2 min 1 ke fak 1. Ngecek lagi apakah 1 sama dengan 0? Iya, maka 2 kali 1 ini. Habis itu 2 kali 1, 2 kali 1 itu 2. Jadi nilai fak 2 itu adalah 2. Nah, di sini untuk fak 1-nya juga fak n-nya jadi 6, fak 2-nya fak 2 itu 2 dikali fak 1-nya 1. 6 bagi 2 3. Dia bakalan ke proses ini. Dia cetak yang ini, habis itu dia masuk ke proses yang ini. P-nya tadi 6, jadi C-nya 3. Jadi 6 bagi 3 itu 2. Jadi dia bakalan cetak 2. Coba kita running lagi. Sebenarnya dia tuh R faktorial. Misalnya kita input 4, kita ambil 3, 6. Karena 3 faktorial itu 3. Untuk prosesnya itu juga sama, teman-teman. Misalnya kita input yang nggak memenuhi lah ya. Misalnya kita input 2, n-nya terus nilainya 4. Ini pasti dia nggak memenuhi karena nggak bisa. Nah, n harus lebih besar atau sama dengan r. Mungkin sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.